Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, suami saya nikah lagi tanpa izin saya. Saya sudah ikhlaskan Buya, tapi saya rasa suami saya untuk saya dan anak-anak dia tidak sanggup memenuhi kebutuhan kami. Berdosakah saya kalau saya suruh dia memilih antara saya atau istri yang baru? Karena kalau dia tidak adil kan berdosa Buya. Saya bilang biarlah saya yang mundur. Saya takut dia nanti berdosa karena tidak bisa memberi nafkah untuk kami. Sekarang suami saya itu pulang Buya ke rumah, tapi saya tidak berharap betul dia pulang ke rumah saya tidak dicerai. Apakah ini godaan iblis untuk saya Buya? Berdosakah saya kalau dia pulang saya tidak mengacukannya Buya? Mohon solusinya. Ini kalimat pertamanya dengan yang akhirnya bertolak belakang. Yang pertama saya sudah ikhlaskan, tapi cerita berikutnya tidak terlihat ikhlasnya. Nah, jadi begini. Yang pertama saya nasihati suaminya, mudah-mudahan ada di sini. Kalau tidak ada, mudah-mudahan mendengarkan. Kalau ingin menambah istri, lihat kemampuan diri. Itu pertama dahulu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Tapi ingat, orang yang menikahi wanita lebih dari satu dituntut berkewajiban, bukan sunnat, untuk berlaku adil. Nah, adil itu ada muqawwimatnya. Adil itu ada faktor-faktor yang harus dimiliki untuk mewujudkannya. Ya. Nah, itulah yang harus jujur laki-laki melihat kemampuan dirinya. Apa betul dia mampu berlaku adil atau tidak? Jangan syahwat saja yang ditanya. Kalau syahwat saja yang ditanya, orang bisa saja beristri di setiap simpang. Nah, tanya kemampuan diri. Yang pertama tanya kemampuan fisik. Yang kedua tanya kemampuan saku-saku. Kemampuan menafkahi secara lahir. Yang ketiga tanya pula kemampuan batin. Bisa tidak beristri itu kan bukan hanya menambah istri, tapi menambah tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya sebatas memberi nafkah, tidur bersamanya, tapi juga tanggung jawabnya dunia dan akhirat, membinanya, mengajaknya ke jalan yang benar, mengingatkannya, mendidikkannya, apalagi setelah itu kalau ada anak yang terlahir. Kalau anak dari nan surang saja dak takamian, anak bak janyo anak, awak bak janyo awak, lah centang perenang bertambah juk cik lai. Tu bertambah banyak nak menuntut awak di akhirat kelak akan kelalaian tanggung jawab. Nah, ini peringatan dahulu kepada laki-laki. Kau ado nanti pikir-pikir serupa itu. Nah, kadang-kadang kan laki-laki ini malu-malu kucing ini. Sabananya selero lai Buya keberanian senang kurang ada mengucap pada itu. Jadi saya ingatkan, agama tidak mengharamkan. Agama membolehkan. Tapi agama tidak pula mewajibkan. Nah, ketika dibolehkan oleh syarak dan dilakukan oleh Nabi sebagai sunnah beliau, tapi ingat, di balik itu ada peringatan agar berlaku adil. Siapa saja yang punya istri
lebih dari satu. Walam ya'dil bainahuma, tidak berlaku adil antara keduanya. Ya'ti yaumal qiyamati, akan datang di hari kiamat kelak bahunya miring, jalannya tidak lurus. Jadi bahan tertawaan orang di hari kiamat kelak. Tahu saya kau bini lebih seorang dulu, disaksikan oleh orang banyak, mempermalukan dirinya, membuat dia hina, dan dia hina di hadapan Allah, dia lalaikan tanggung jawabnya. Nah, tapi jujur mengukur diri. Nah, nan repot nih kok mau jujur mengukur diri kau nan payah gini. Sama dengan saya bertanya, bolehkah orang maju? Bukankah amanah itu tidak diminta, Buyan? Banyak pertanyaan hari ini. Ya, tapi kondisi sekarang ini kalau tidak diminta, bagaimana? Tentu akan duduklah di kursi kepemimpinan itu orang-orang yang tidak takut dengan Allah. Kenapa? Orang yang takut dengan Allah tidak mau minta. Mana ada sistem sekarang orang mengantarkan jabatan? Nah, kondisi seperti itu, demi untuk kemaslahatan umat, meminta-minta yang jangan, menyodorkan diri agar bisa untuk dipilih, bisa memimpin umat, dibolehkan, tapi dengan catatan. Catatannya apa? Ukur dulu kemampuan diri. Pantas tidak? Nah, ketika di situ terjadi benturan, itu nampaya biasa ada orang merasa santiang. Nah, begitu juga kepada laki-laki. Kalau ingin bertanya, bisakah saya berpoligami? Jujur bertanya kepada diri dan jujur menilai. Jujur menilai. Nah, cuma memang sulit ini. Apa yang harus dinilai? Kalau seandainya peradilan mengizinkan poligami ini, saya dulu pernah mengusulkan di dalam satu mudzakarah. Kalau ditanya kepada laki-laki, iyo sedihnya tu. Kalau ditanya ke pedusi, indah dia banyak. Nah, kini jangan ditanya ke nyo berdua untuk menilai, tanya ke pihak yang ketiga. Nah, makanya dahulu pernah ada mudzakarah tentang PP 74 itu. Saya katakan PP itu tidak bersesuai dengan syariat. Kenapa? Syarat yang diberikan seperti onta masuk ke lubang jarum. Nah, tidak mungkin saja minta izin istri pertama, minta izin atasan. Bila lo istri pertama susah tu kemizinan. Paling nyo izin dia sakit na, cuba na lah. Tale merasa sudah ikut. Nyotekan juga tapi geramannya tak mengapa. Nah, sampai tabuk karate itu nyo kena cuba na lah perangai. Gitu. Nah, kalau ditanya kepada laki-laki, pasti dia mau saja. Kau dapat bertambah sendaknya. Nah, karena itu saya mengizinkan PP itu tidak sesuai lagi. Tidak, rohnya tidak sesuai dengan maqasidus syariah. Nah, bagaimana caranya? Hadirkan pihak ketiga. Siapa? Qada, peradilan yang adil. Apa yang mesti dilihat? Nah, saya katakan 3 hal yang harus dilihat. Yang pertama adalah kemampuan fisik. Badan sehat ke enggak? Nah. Kalau enggak sehat lagi, dinikahi pula. Apalagi yang dinikahi itu jauh lebih muda pula dari dia. Terniaya yang wanita. So, apa yang diinginkan laki-laki dari wanita, begitu juga yang diinginkan wanita dari laki-laki. Itu suatu hal yang harus adalah kewajiban dia. Yang kedua, tanya kemampuan ekonominya. Kalau seorang bini sejolah dia belanjai, itu tambah tanya seorang lain. Nah, yang ketiga, tanya kemampuan jiwanya, batinnya. Sanggup enggak? Bisa enggak mendidiknya? Sebab menikah itu bukannya sebatas membini, tetapi ada beban dunia akhirat. Nah, mestinya yang berpoligami itu orang-orang yang tahu tentang petunjuk syariat Allah bagaimana berumah tangga. Nah, itu yang pertama.
Kemudian bagaimana wanita? Nah, kita kembali ke kasus ini. Nikah tanpa izin sudah diikhlaskan, Bu ya. Nah, sudah selesai. Alhamdulillah sudah diikhlaskan. Berarti tidak ada masalah. Nah, tapi saya rasa suami saya untuk saya dan anak-anak tidak sanggup memenuhi kebutuhan kami. Nah, kalau tidak sanggup memenuhi kebutuhan kami, kemudian solusinya yang dia minta, bolehkah saya minta cerai saja? Pilih sajalah. Persoalannya bukan itu. Masalahnya dia tidak sanggup memenuhi kebutuhan kami. Itu tidak cerai jawabannya. Suruh dia untuk meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jadi peringatannya itu yang diberikan, bukan cerai yang diminta. Beri dia petunjuk. Arahkan dia. Dah, udah kau lah berdua kini kau gerbong di belakang. Tanyayo beko. Nah, karena itu bersikap adil lah. Kalau selama iko jago pukul 10 baru mengari, kini pagilah subuh lalai. Sudah itu berkerajo lalai. Nantaralah kau dapat anyo. Sebab dulu periwet ciek nama nantinya. Kini dua kau. Nah, begitu isteri yang bijak kalau lai ikhlas. Nah, tapi tampaknya ikhlasnya tangguang. Ujungnya minta pilihlah saya atau dia. Nah, jadi saya sarankan untuk yang seperti ini, kalau memang telah ikhlas, bantu suami itu untuk menjalankan kewajiban. Beri nasihat, ingatkan. Karena tidak ada alasan bagi ibu ini untuk meminta talak. Tapi dia harus berusaha mengingatkan suaminya akan kewajibannya. Kecuali kalau nanti betul-betul terjadi sama sekali dia abaikan nafkah. Tapi kalau rasanya baru, kok kan rasanya. Rasanya saya melihat, saya rasa suami saya kan rasanya lu. Mana tahu sudah ikonya jadi bos. Tidak tahu. Nah, mampu dia. Jadi bukan hanya istri yang pertama, istri yang kedua juga harus mengerti. Awak kalau namuh menikah dengan laki-laki yang telah punya istri, berarti wanita yang datang kemudian itu harus faham pula bahwa tanggung jawabnya tidak hanya untuk dia saja. Kau nan mudo, kau kadang-kadang ado lo ganjinya. Nah, lah sudah awak balaki jo orang nalah babini, ananda awak sesadonyo. Tidak bisa, karena itu sadari itu. Kalau memang itu terjadi, supaya jangan dianggap orang pelakor. Kalau memang itu terjadi dan yang istri yang pertama ridha, dia telah nyaman, jangan berlaku zalim kepada istri yang pertama. Karena kecenderungan laki-laki kau model itu. Tiba dapat nan baru, alah, mau lupa saja. Nah, jadi ini bukanlah perceraian menjadi solusi. Berusahalah bersama, baik istri yang pertama maupun yang kedua, itu harus sama-sama meringankan beban suaminya agar suaminya tidak melalaikan kewajibannya. Jadi jangan dahulu perkara cerai ini yang dibicarakan. Allahu a'lam.